Pemirsa, kasus korupsi di Kemenpora kembali terjadi. Pada 2011 lalu, Kemenpora dililit kasus pembangunan sarana prasarana olahraga Hambalang. Kemudian pada 2018 muncul kasus korupsi dana hibah KONI. Benarkah Kemenpora adalah lahan basah korupsi? Lalu bagaimana mengikis celah korupsi di Kemenpora? Telah hadir bersama saya di studio adalah Sesmenpora Gatot Dewa Broto dan juga peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam. Selamat malam, Pak Gatot. Mas Roy, selamat malam. Pak Gatot, saya mulai dari Anda. Sudah 2 Menpora, Pak, yang jadi tersangka. Apakah betul Menpora itu adalah jabatan yang rentan tersangkut korupsi? Sebetulnya enggak juga ya, karena kami akui bahwa di kami itu anggarannya tidak besar dibandingkan di kementerian-kementerian yang lain gitu. Bisa dibandingkan kementerian yang gede-gede gitu ya. Anggarannya kecil. Tahun ini pun hanya 1,9. Tahun depan itu bahkan lebih kecil lagi 1,7. Memang tahun yang lalu itu ada 5 sekian triliun. Karena ada event Asian Games, Asian Para Games dan sebagainya. Semua itu kembali kepada tata kelola prosedur yang ada. Kalau aturannya itu sudah jelas. Apa yang diatur di peraturan Menteri Keuangan, kemudian juknisnya yang ada di Kemenpora, kemudian setiap tahun itu selalu diaudit oleh BPK, bahkan ada pendampingan BPKP, TP4 dan sebagainya. Tapi semua itu kembali kepada apapun bentuk komitmen fakta integritas, kembali kepada individu masing-masing. Kembali kepada individu masing-masing. Sebagai gambaran ya, saya menjadi assessment itu tahun awal 2017. Waktu itu ada disclaimer. Ya, 2016 ada disclaimer. Kalau istilah sepak bola, kalau Messi masukin, Neymar masukin 3 kali itu hat-trick seneng. Tapi kalau sampai kemudian 3 kali hat-trick kan nggak seneng. Makanya prinsip kami 2018 jangan sampai kena hat-trick 3 kali. Disclaimer, alhamdulillah nggak WDP. Kemarin 2019 wajar WDP. tanpa pengecualian. Ya, poinnya adalah jangan sampai hanya semata-mata target WDP atau WTP. Pengennya WTP, tapi betul-betul tata kelola itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kalau enggak ya kita tahu, ibaratnya atlet itu sudah berdarah-darah, sudah mereka berpeluh. Tapi kalau sampai kejadian itu akhirnya melukai semua pihak. Makanya saya termasuk assessment yang sangat konservatif, sangat taat pada aturan yang ada. Bahkan dengan kejadian ini kami juga terkejut. Kami betul-betul sesungguhnya sudah mendorong siapapun untuk betul-betul ngikutin aturan yang ada. Pak, kalau dari segi laporan keuangan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, tetapi kenapa masih ada celah korupsi yang bisa dimanfaatkan oleh individu-individu yang Anda sebutkan tadi? Ya, tadi saya katakan, itu kembali kepada individu-individu. Misalnya contohnya di Deputi 4. Saya pernah menjadi Deputi 4. Jadi Deputi 4 yang kemudian kena OTT itu adalah pernah saya occupy, saya dudukin. Mulyana ya? Iya. Jadi di sana itu saya tahu bagaimana ranjau-ranjau yang ada. Kepada Pak Mulyana pun waktu itu saya kemukakan, hati-hati Pak Mulyana, ini harus tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bahkan di saat saya itu sangat berat sekali. Ada Olimpiade Rio de Janeiro dan kemudian ada event-event yang lain. Nah, menghadapi Asian Games, saya sampaikan pada beliau. Dan beliau mengatakan, oke, fine-fine saja Pak Sesmen gitu. Tapi ternyata itu tetap saja. Jadi apapun aturannya, apapun komitmen fakta integritas yang ada, tapi kalau kembali individu nggak bisa ya percuma juga gitu. Oke, Mas Roy melihat kalau khusus di KONI, Pak, apakah betul bahwa KONI itu adalah dana hibah KONI itu rawan dikorupsi? Iya, jadi kalau kita melihat dari pola mereka mengelola duit itu ya, memang sangat rentan dan banyak kelemahan-kelemahan dari sisi. Contohnya apa Pak kelemahannya? Penganggaran, pelaporan gitu. Nah gini, KONI ini kan sebetulnya adalah salah satu dari 63 lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yang itu aturannya dia masuk dalam unit badan lainnya UBL. Yang mana keberadaannya adalah dia mensupport program pemerintah, tapi tidak secara langsung bertanggung jawab. Masalahnya di sini adalah memang anggaran mereka sangat bergantung kepada kementerian atau lembaga yang ada di atasnya. Nah, cuman lagi-lagi kalau ini tidak ada semacam sebuah pembinaan, pengawasan yang ketat, ruang-ruang korupsinya akan terjadi. Nah, di Kemenpora ini kan sebetulnya kalau lihat dari apa yang diteliti KPK, ini kan kaitannya dengan tahun anggaran 2018, ya seolah-olah gitu ya. Faktanya seperti itu. Tapi sebetulnya seperti yang diceritakan Pak Sesmen tadi, bahwa sejak 2016-2017 anggaran yang terkait dengan kedeputian MPA itu banyak masalah. Di situ ada disclaimer. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah warning dari awal bahwa anggaran untuk dana bantuan dari Kemenpora ke KONI sebetulnya itu banyak laporannya yang fiktif gitu ya,
pertanggungjawabannya nggak ada dan jumlahnya puluhan miliar. Itu sudah terjadi di tahun 2016 dan 17. Nah, itu sebetulnya BPK sudah melakukan audit dengan tujuan tertentu. Apa itu maksudnya? Untuk mencari betul-betul fakta bahwa anggaran bantuan Kemenpora ke KONI ini memang bermasalah. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita lihat KPK itu hanya coba melihat kembali apakah praktek ini masih terjadi. Rupanya di 2018 itu terjadi lagi. Artinya seperti yang dibilang Pak Sefyan tadi, ini nggak ada tobat-tobatnya sebetulnya. Dan praktik-praktik yang biasanya terjadi adalah membuat laporan fiktif, padahal tidak ada eventnya. Padahal nggak ada. Jadi ada dalam kalau kita baca dokumen BPK, itu tertulis 25 miliar bantuan Kemenpora ke KONI itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada laporannya. Nah, bayangkan 25 miliar itu kemana? Kayak gitu. Nah, ini kan rupanya gini, Pak. Jadi bukan hanya bantuan untuk KONI, tapi untuk KOI pun juga banyak temuan. Gitu. Komite Olimpiade Indonesia, yang mana itu adalah kegiatan yang terkait dengan persiapan Asian Games yang kemarin. Kita percaya bahwa kita patut bangga bahwa kemarin Asian Games kita itu punya prestasi yang luar biasa. Tetapi di balik itu, ya ternyata buruk sekali tata kelola keuangannya. Gitu. Baik. Nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Pak Gatot kalau dikatakan buruk sekali tata kelola keuangan dari berbagai unit badan lain yang ada di Kemenpora seperti di KONI, di KOI, bahkan ada juga Pak yang mengatakan anggota Komisi 10 DPR Moreno mengatakan bahwa korupsi di Kemenpora itu sudah akut. Bukan hanya soal KONI, tetapi juga sampai pemilihan atlet-atlet di daerah itu banyak yang sifatnya transaksional. Boleh ditanggapi nanti, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Presiden mengingatkan bahwa harus hati-hati dalam menggunakan anggaran. Tadi sebelumnya dari Indonesia Budget Center mengatakan bahwa ada tata kelola keuangan yang buruk terjadi di Kemenpora. Bagaimana tanggapannya Pak Gatot? Baik, terima kasih atas kritik dari Pak Roy Salam ya. Yang pertama adalah kalau disebut buruk banget itu juga enggak juga. Pak Moreno tadi juga sampaikan seakan-akan buruk, enggak. Kalau buruk banget kami pertama sudah disclaimer, mungkin banyak lain yang sudah diadukan kepada aparat kepolisian. Tapi kalau diakui bahwa di tempat kami itu tata kelola masih belum sesuai dengan ketentuan, kami akui ya. Kemudian yang kedua juga disebutkan tadi tentang enggak sampai kemudian puluhan, kayaknya Kemenpora kesannya kayak jorok banget gitu. Enggak juga. Saya sebagai salesman bertanggung jawab atas administrasi di kantor. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sejak tanggal 19 Oktober 2017 itu Pak Jokowi, kami terima kasih pada Pak Jokowi, itu ada namanya Perpres nomor 95 tahun 2017 tentang PPON, peningkatan prestasi olahraga nasional. Di situ disebutkan di pasal 21 yang berhak menerima anggaran dari Kemenpora itu adalah hanya NPC, the National Paralympic Committee yang berusaha di Solo, dan yang satu adalah cabang-cabang olahraga. Nah, tentang KONI bagaimana? KONI itu disebut di pasal 5, yaitu membantu Menteri untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Tapi tidak disebut, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa KONI itu boleh mendapatkan anggaran. Dari situ saja sudah salah. Kami sudah mengingatkan waktu kepada Deputi 4. Jadi sebetulnya itu sudah mempersempit ruang gerak adanya misalnya transaksi dan sebagainya. Nah, yang ketiga kalau tadi disebutkan misalnya pemilihan atlet gitu, atlet itu ada di pusat. Kalau yang melakukan bukan Kemenpora, yang melakukan adalah pihak dari, karena aturan di Perpres tadi menyebutkan yang melakukan seleksi promosi degradasi itu bukan Kemenpora, yang melakukan adalah pihak cabur. Baik, kita kembali lagi Pak. Kalau tadi sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden pada tahun 2017 tadi yang mempersempit bahwa anggaran untuk KONI itu sebetulnya tidak ada Pak ya. Tapi kenapa yang 2018 ini lagi-lagi KONI bisa mengajukan proposal untuk dana hibah dan akhirnya diberikan? Kami hanya mengacu apa yang terjadi pada saat saya diperiksa di KPK. Itu tanggal 26 Juli 2019 ya. Saya diperiksa lama kan, 11 jam saya diperiksa gitu. Apa yang terjadi Pak Gatot? Kemudian saya jelaskan. Saya tidak tahu karena kebetulan juga tidak ada disposisi yang diturunkan kepada Sesmenpora gitu. Itu kan langsung dari Pak Menteri kepada Deputi 4. Tetapi kalau sesuai dengan ketentuan itu tidak boleh. Harusnya itu dipatuhi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini Pak Menteri sendiri waktu itu juga menjelaskan harusnya pada saat disposisi itu turun kepada Deputi 4, Deputi 4 kemudian melaporkan lagi kepada Menteri. Tapi yang terjadi tidak ada pelaporan dari Deputi 4 kepada Pak Menteri langsung, dan itu terjadi di injury time. Waktu itu disposisi yang turun dari Menpora kepada Deputi 4 bunyinya seperti apa Pak? Ya, saya
kurang lebih untuk ditelaah lebih lanjut gitu tentang masalah kemudian usulan dari KONI sendiri. Jadi ditelaah itu tapi bukan untuk menyetujui tidak ditelaah. Kemudian itu bulan November, kemudian disposisi turun di bulan Desember, dan di injury time di ruang yang sangat sempit itu kemudian langsung dieksekusi beliau sebagai KPA, kemudian oleh BPK-nya, kemudian langsung pencairan anggaran kalau nggak salah tanggal 17 Desember, kemudian tanggal 18 terjadi OTT itu sendiri. Jadi prosesnya sendiri begitu cepat, Pak, ya? Sangat cepat sekali. Gitu. Oke, kalau dilihat dari yang penjabaran dari Pak Gatot, berarti ini sekali lagi apakah tata kelolanya secara lembaganya atau memang individunya, Mas Roy? Iya, jadi kan gini ya, saya yakin sebetulnya Pak Gatot sebagai asesmen sudah mencoba berupaya memperbaiki sistem administrasi di dalam, gitu ya. Dari disclaimer 2016 ke 2017 itu menjadi WDP. Artinya ada perbaikan administrasi gitu ya. Tapi memang tidak bisa terelakkan bahwa tekanan-tekanan dari 01 ini menjadi sesuatu yang nggak bisa juga dihindari. Ternyata abuse of power itu dilakukan tanpa melalui sebuah proses administrasi lewat asesmen. Kan harusnya asesmen tetap menjadi aktor utama di dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh menteri gitu. Nah, sayangnya kelihatan memang ini dipotong langsung ke Deputi 4. Nah, apalagi kalau kita lihat dari konteks sumber korupsi, ini kan dana bantuan kepada KONI yang bentuknya hibah. Nah, ini adalah satu model penganggaran yang kalau tanpa ada satu proses pengendalian yang kuat, ini memang akan jadi celah korupsi gitu. Maka tidak heran kalau memang karena basisnya proposal, besar kecilnya anggaran bisa saja akan ditambah berdasarkan intervensi pimpinan. Nah, ketika sudah turun dananya ke KONI, ini nggak diawasi lagi. Apakah dipertanggungjawabkan dengan benar, ada pelaporan dananya. Nah, apalagi tadi disebutkan Pak ya, untuk dana yang tahun ini belum turun karena LPJ yang tahun lalu belum selesai. Iya, itulah sebabnya pada saat ada pemilihan ketua umum KONI yang baru kan, akhirnya yang terpilih kan Pak Marsiano ya, mantan kepala BIN. Kemudian waktu itu kepada 2 kandidat, karena kami harus netral kan, kepada Pak Mudai Madang, ketua KONI Sumatera Selatan, maupun kepada Pak Marsiano, kami sampaikan, Bapak-bapak kami netral ya, kami nggak mau berpihak pada siapapun, tapi siapapun yang terpilih, itu hutan belantara itu ada di depan Bapak. Harus selesaikan masalah ini, itu, dan seterusnya. Salah satu poinnya misalnya keluhan tentang gaji. Kami sampaikan pada mereka berdua, tolong ya Pak, tidak boleh membayar untuk gaji. Karena pertama itu perpresnya itu tidak boleh untuk KONI, lalu bagaimana dengan KONI? KONI itu ada fasilitasi kami, itu yang di luar yang diatur di perpres. Kami wajib membantu, karena KONI itu sah keberadaannya di undang-undang. Kami bantu, cuman yang jadi masalah ada peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan, kalau ini misalnya tahun ini kami harus bantu, yang kemarin selesaikan dulu dong. Tadi Pak Roy sudah mengatakan ada di PDDT itu belum selesai. Gitu. Oke, dan selain dari Kemenpora sebetulnya sumber anggaran KONI ini ada kan Pak sumber-sumber lainnya? Diatur di ADART, itu ada pasal tertentu yang menyebutkan sumbernya itu tidak boleh menggantungkan kepada pemerintah. Pernah suatu saat kami itu ada rapat bareng, ada Pak Tono, ketua umum yang lama, ada dipimpin oleh Pak Menteri, ditanya oleh Pak Imam waktu itu, Pak Tono, selama ini uangnya dari mana? Dari pemerintah saja. Ini nggak boleh. Siapapun yang menjadi ketua harus tanggung jawab cari sumber-sumber yang lain. Gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Gatot dan juga Mas Roy, supaya ini tidak sampai hat-trick Pak ya, 3 kali nih Menpora menjadi tersangka lagi. Proses tata kelembagaan atau seperti apa pengawasan internal, pembinaan internal yang harus dilakukan agar tidak terulang lagi korupsi di Kemenpora? Ya, pertama kalau tentang masalah pendampingan itu udah nggak kurang-kurang tadi saya sebutkan. Kembali kepada person to person. Makanya kemarin kebetulan hari Jumat yang lalu kami ketemu dengan tim BPK. Tim BPK masuk. Tapi tim BPK masuk itu bukan karena ada kejadian kemarin ya, tanggal 18 kemarin. Itu dalam konteks untuk pemeriksaan pendahuluan. Selama 1 minggu di tempat kami, saya ingatkan kepada seluruh KPA, BPK, Bendahara, dan BPP, tolong hati-hati, kami tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti yang sudah-sudah. Ini yang dipertaruhkan itu bukan individu, tapi nama lembaga. Ya, oke. Mas Roy? Iya, saya kira begini, tidak cukup Presiden hanya mengatakan hati-hati, tapi Presiden harus memikirkan bagaimana membuat satu sistem yang lebih baik untuk dalam rangka mendukung pendanaan KONI ini gitu ya. Nah, katakanlah kalau misalnya
KONI diharapkan tidak bergantung kepada APBN, faktanya kan bergantung sekali kepada APBN. Nah, kalau sudah seperti ini, maka saya kira tidak cukup hanya tapi kita perlu memikirkan bagaimana skema pendanaan atau yang lebih baik gitu ya. Nah, peraturan Menteri Keuangan sebetulnya sudah menggariskan kepada KONI bahwa lu kalau mau dapat APBN, lu punya syarat gitu bahwa kalau kamu minta tahun ini sekian, tahun depan udah nggak bisa lagi kalau kamu nggak memberikan laporan. Ya. Nah, masalahnya yang atas ini nih, ya kan tetap memberikan gitu. Akhirnya terjadilah kong-kali-kong di situ kan. Nah, maka saya kira kan gini, apa namanya, lembaga-lembaga lain seperti KONI juga sebetulnya mengelola dana yang mirip-mirip seperti KONI. Cuman mereka mungkin lebih mereka lebih patuh, lebih tertib gitu. Baik. Ya. Mungkin perlu saya bantu aja, saya nggak membantah ya. Jadi ada ide dari BPK sendiri itu untuk dibentuk Satker. Ya, satuan kerja tersendiri yang itu di bawah Kemenpora. Kemudian satu lagi yang perlu kami luruskan tentang masalah KOI. KOI itu sudah ada pendampingan dari mantan pejabat tinggi BPKP. Relatif di KOI itu lebih baik daripada di KONI. Oke, ada perbaikan di sana. Baik, terima kasih Pak Gatot dan juga Mas Roy sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan tidak akan ada lagi korupsi yang ada di Kemenpora dan juga kementerian-kementerian lainnya.